Halo cuy, selamat datang kembali di channel gue Oscar Tos Game. Kali ini gue mau menuju ke Pulau Bangka, tepatnya ke Pangkal Pinang, untuk mengambil unit yang sudah gue menangin di lelang KPKNL kemarin cuy. Dan perjalanan gue menuju ke Pulau Bangka ini agak sedikit unik ya, karena gue kesana akan melewati jalan darat dan gue akan naik transportasi umum dari Bekasi sampai ke Pangkal Pinang sono cuy. Kira-kira bagaimana perjalanannya dan unit apa yang gue ambil di Pulau Bangka ini? Yuk langsung aja tonton videonya cuy. Thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oscar Tos Game. Oke, jadi sore ini gue sedang berada di daerah Depsos, tepatnya di Bekasi Timur. Dan sore ini gue lagi nungguin bus yang mau mengantarkan kita ke Palembang. Jadi gue tadi tuh dapet bis, ini dia cuy, Sumber Jaya. Nah, situ. Ya, oke, jadi kali ini gua mau ke Palembang naik bis, tapi tujuannya bukan ke Palembang sebenarnya. Kita mau ke Pulau Bangka, bukan Belitung ya. Orang kan taunya Bangka Belitung. Sedangkan di sana sendiri itu ada dua pulau, Pulau Bangka sama Pulau Belitung. Nah, yang kita mau tuju ini Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Jadi dari Palembang tuh kita masih jalan lagi ke pelabuhan Tanjung Api-Api yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 jam. Dan nanti dari sana kita akan nyebrang lagi naik kapal laut kurang lebih sekitar 4 jam. Pokoknya ngebolang terus sama gua. Naik bis, naik pesawat, naik kapal laut, kemanapun jalan-jalan terus sama gua. Nah, di sana tujuan kita sebenarnya ada yang mau kita ambil, yaitu kita mau ngambil mobil. Kebetulan kemarin gua habis menang lelang, mobilnya kayak gini. Nah, jadi nanti besok kalau udah nyampe Pangkal Pinang, gue pengen bawa mobilnya langsung ke Jakarta lewat darat. Keren banget kan? Nah, jadi sebenarnya memang lebih efisien, lebih enak pakai pesawat sih ya. Perjalanannya paling sekitar 2 jam lah, 1 jam lebih lah udah nyampe. Cuman gak seru banget kayaknya langsung nyampe ke sana gitu kan. Ini mumpung lagi senggang waktunya, akhirnya kita naik bis malam. Nah, ini bisnya masih arah ke Bekasi. Kita nunggu sambil ngopi di angkringan. Oke, ikutin terus videonya ya. Thank you. Ya, sambil nungguin bisnya datang, kita hunting bis yang lewat. Nih, APO Ramayana. Double UHD Jakarta. Oke, jam 17:19 akhirnya datang juga. Kita naik Sumber Jaya SJ27 dengan sasis atau mesin Mercedes-Benz OH1526. Ini dari Banjarsari ya. Muter dulu guys. Ayo kita ke sana guys.
10 kurang 5 menit kita sudah masuk ke dalam kapal feri kapal Munich 1. Ini masuknya agak antri karena gelombang lautnya cukup besar tadi ya. Oke, setelah ini kita akan ke atas untuk istirahat, sholat ya sambil ngeliat pemandangan. Ya karena selama berlayar kita nggak boleh di dalam mobil, kita harus ke atas. Ini untuk di Sumberjaya ini sendiri, dia total seatnya itu ada 28 seat dengan menggunakan leg rest atau sandaran kaki seperti ini. Ini kita dapat kursi paling belakang ya, nomor 2526 dan 2728. Ini sebenarnya kursi yang sebelah sana tuh ada orang yang cuman nggak jadi ikut apa gimana gitu, jadi diisi sama si Oled. Jadi 4 kursi buat 2 orang. Dia pakai kursi 2, dia pakai 2 kursi, gua pakai 2 kursi. Dan selain itu fasilitasnya ada lagi smoking area dan juga toilet di belakang. Di atas juga ada charger handphone, jadi nggak usah khawatir kalau handphonenya kehabisan baterai. Dan ini para penumpangnya udah siap-siap untuk turun dari bis dan kita akan ke atas kapal. Oke, mohon ikuti terus videonya. Ini kita di dermaga 1 ya. Ombaknya lagi gede banget, goyangnya berasa banget. Sebelah sana itu dermaga ekspres dan kapal feri ekspresnya baru aja angkat jangkar, dan kapal feri ekspres yang dari Bakauni Lampung akan segera masuk di sebelah sana. Ini kita mau naik lagi ke atas yuk. Ya, tepat jam 22.30 kapal feri kita sudah lepas jangkar dari pelabuhan Merak ya. Ini kita lihat depan sana banyak antrian mobil-mobil plat putih ya. Mobil-mobil baru, joknya masih plastikan. Dia kayaknya bakal naik di kapal berikutnya cuy. Dan ini adalah garba rata untuk inian penumpang orang gitu. Ini kapalnya agak kecil ya, nggak terlalu besar. Dan ini para pengendara yang sudah turun dari pelabuhan ekspres. Nah tuh Sari Harum bis ya, ke Bandung juga nih, Bandung Palembang. Belakangnya ada bus BSI, masih satu grup sepertinya, Bandung Palembang. Oke, sekarang kita berangkat menuju ke Bakauni Lampung. Oke guys, jadi di lantai 2 ternyata ada ruang lesehan dengan fasilitas AC ya, kayak gini. Ini ada 2 ruangan, satu lagi di sebelah sana. Nah, yang satu di sini. Mas.
banget goyangnya kapal. Kita istirahat dulu nih di musola. Jam 1 kurang 3 menit nih kapalnya udah mulai bersandar ya. Jam 1 nanti kita sudah keluar kapal kemungkinan. Oke, kita saatnya kembali ke bis lagi yuk. Come on. Jam 1:16 kita sudah memasuki gerbang tol Bakauni Lampung. Oke guys, ikutin terus videonya karena setelah ini gue mau istirahat dulu. Sampai jumpa di Palembang. Thank you. Oke guys, jam 6:17 kita udah sampai di Palembang, tepatnya di KM 9. Setelah ini kita akan lanjut menuju ke Pulau Damri. Nah, ini siap-siap berangkat lagi dulu. Jam 7 kan? Yang pertama berangkat. Oh, udah jalan. Api-api. Kita nunggu bis berikutnya jam 7 baru jalan. Tadi ke loket belum ada orangnya. Kita mau ngopi dulu sini cuy. Ini bekas Bandara Soekarno-Hatta nih cuy. Big busnya 1521 atau 1518. XBC 4 silinder. Jadi kalau di bus nih banci nih, harusnya 6 silinder nih 4 silinder. Badannya doang gede. Iya, oke cuy, kita mau ngopi dulu sono. Oke guys, kita mau sarapan dulu cuy. Seberangnya Pulau Damri, tenda biru, kedai kopi dan sarapan pagi. Cuy, sarapan dulu cuy. Nasi uduk. Sebelah sana itu bubur ayam, bukan Sukabumi, Sukarami. Oke, kita mau sarapan dulu ya.
Ini udah mau jam 7 ya, jam 6.51 cuy. Busnya udah maju ke depan, supirnya belum datang. Terus loketnya juga belum buka. Ini penumpangnya masih belum pada pegang tiket semua ya. Tadi gue udah nanya sama yang langsiri mobil ini ke depan, katanya berangkatnya sih jam 8 cuy. Kayaknya nih tiketnya ini belinya bisa di dalam mobil, dan kayaknya untuk kursinya nggak tertera di tiket, jadi bebas ngacak. Siapa cepat dia dapat. Jadi kalau misalkan kalian mau duduk di depan, ya harus masuk duluan duduk di depan gitu. Ya kayak naik bis kota gitu lah cuy. Yuk, nih udah dapat tiketnya. 40.000 satunya. Sampai ke Tanjung Api-Api, berangkatnya jam 9 pagi. Oke cuy, ini sekarang jam 7:03. Kita lagi nungguin supirnya datang ke sini. Jadi kalau dari Jakarta tuh penumpang supir yang nungguin penumpang. Kalau di sini penumpangnya nungguin supir. Enggak sih, jadi ini mobilnya berangkatnya, kalau kata tadi petugasnya yang di mobil, gue tanya itu jam 8 jalan, tapi sedangkan di tiketnya itu ini jam 9 pagi ya. Bentuk tiketnya seperti ini, dia udah pakai barcode, terus ada nama penumpangnya nih, nama gue kurang R nih. Nah, terus ada nomor kursi. Nah, nomor kursi yang janggal nih, barusan gue tanya sama petugasnya di dalam mobil. Gue mau naruh tas dulu tadinya biar nggak diisi orang buat di depan ya, jadi bisa ngambil gambar kan kalau duduk di depan. Sedangkan kata petugasnya tadi nggak bisa pak, sekarang sudah ada nomor kursi, jadi duduknya sesuai sama nomor kursi di tiket gitu. Ya udah, berarti gue dapet nomor kursi 21. Sedangkan tadi gue tanya sama petugas di loket, katanya ngacak karena ini bukan eksekutif. Yang dapat nomor kursi itu untuk Damri yang eksekutif. Nah, ini bisnya udah dinyalain, kemungkinan mau dinyalain AC-nya biar adem kali ya, juga nggak tahu nih. Ini 2 tiket kita nih beli, kursinya nomor 21 sama 22. Mudah-mudahan nanti bisa duduk di depan. Memang cuy, ikutin terus videonya. Thank you. Pokoknya 10 menit. Checkpoint dulu. Apa bungkus nasi? Checkpoint dikasih waktu 10 menit buat bungkus nasi. Yang mau ngopi, yang mau ngerokok, yang mau ke toilet. Nggak jauh dari sini sih, kita akan sampai ke apa namanya, pelabuhan Tanjung Api-Api.
Saro juga bawa mobil. Melo 3 tahun ke Saroan. Sudah dia udah kata jiwa di mobil. Pengen jadi kapolri. Dia cukup lah ekstrim di sini muatan. Masih Indonesia ini ban lah. Tidak ada penambahan. Itu belum. Ayo bongkar. Makasih Bang. Ya. Ayo. Ya, jam 9:51. Kita udah sampai di pelabuhan Tanjung Api-Api. Kita coba mau cari tempat istirahat dulu ya cuy. Sekalian beres-beres dulu. Gue malas ngeliatin muka gue jelek, belum mandi. Kasian banget tuh temen gue. Oke, ikutin terus videonya ya. Udah sampai di pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang. Dan tadi gue udah ke loket nanyain masalah untuk rapid antigen, karena mulai per hari ini tanggal 17 Juli itu diberlakukan seluruh Indonesia untuk penyeberangan harus menggunakan rapid antigen untuk vaksin dosis kedua. Kemudian buat teman-teman yang sudah melakukan vaksin booster itu nggak perlu lagi antigen, bisa langsung nyebrang. Nah, masalahnya gue masih vaksin kedua nih cuy, jadi harus rapid antigen dulu. Yang jadi masalah sekarang nih gue ngantuk nih, belum tidur baru 5 menit 10 menit semalam di mobil, terus dicolok. Kalau hasilnya positif gimana nih cuy, sebulan gue di sini yang ada gitu. Nah, itu masalah pertama cuy, jadi harus rapid. Masalah yang kedua adalah kapalnya itu baru akan berangkat nanti sore, seharusnya berangkatnya pagi ini, cuma karena kondisi air lautnya pagi ini lagi surut, jadinya kapalnya nggak bisa nyandar, dan itu dischedule-kan kapalnya sore baru bisa berangkat dari pelabuhan Tanjung Api-Api. Tadi bisa dilihat ya, begitu masuk ke pelabuhan antrian truknya panjang banget sampai keluar. Dan sekarang ini masih jam 10 pagi cuy, jadi kemungkinan kapalnya itu berangkat jam 4 sore, berarti gue harus nunggu sekitar 6 jam. Dan ini gue belum mandi, belum tidur, belum ngapa-ngapain cuy. Bingung di sini mau nyari penginapan gitu di mana gitu kan. Gue lagi di warung dulu di pelabuhan sambil nyari solusi buat nyebrang ntar sore. Yang jelas sih harus rapid dulu baru bisa beli tiket gitu cuy. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Oke, ikutin terus videonya ya. Thank you. 2000 years later. Yes, dan setelah gue istirahat kurang lebih 1 jam di kantin pelabuhan, akhirnya gue menemukan titik cerah cuy. Alhamdulillah, tepat pukul 11 gue dapat kabar bahwa ada kapal feri yang sudah bisa sandar di dermaga pelabuhan Tanjung Api-Api. Akhirnya gue langsung bergegas ke dermaga untuk masuk ke kapal, dan di sini alhamdulillah gue dibantu sama Pak Hendriansyah selaku keamanan bank di pelabuhan Tanjung Api-Api. Terima kasih Pak Hendriansyah yang sudah membantu kami baik pengurusan tiket sampai diantar ke depan kapal. Gokil banget cuy. Hehe. 11 kurang 5 menit ya. Alhamdulillah, tadinya gue mau nyewa hotel, dibantu sama Pak Hendriansyah tadi ya. Nah ini dia. Dan tabrak. Pak, makasih ya. Dan alhamdulillah nih rezeki banget, kapalnya ada yang nyandar ternyata cuy. Jadi kita nyampe Pulau Bangka lebih cepat nih. Oke, sekarang kita mau ke sana yuk.
11:10. Jadi ini kapalnya lagi putar haluan dulu karena ini kan propellernya di belakang sini, sedangkan laut bagian sana itu lagi surut, jadi harus dibalikin pintu yang ini ada di belakang sana. Nah yang pintu depan jadi nanti masuk dermaga sini cuy. Ini mutar dulu dia. Takutnya airnya keburu surut ya. Masih putar haluan. Lihat nah, air laut yang sebelah sana surut, airnya kering. Oke cuy, ini udah bersandar dengan sempurna. Jadi ini sekarang kepalanya ada di depan dermaga ya. Oke, sekarang gua mau istirahat di sini cuy. Nah, sopir. Aduh, adem sini pakai AC. Ya, jam 1:15. Oke. Ya, kita udah berangkat meninggalkan pelabuhan Tanjung Api-Api. Dan sekarang kita mau sholat dulu ya. Kapalnya penuh banget ini. Jam 5:04. Persiapan sandar Pulau Bangka. Ya, jam 17:24 akhirnya kita keluar dari kapal. Landing.
Alhamdulillah cuy, setelah berlayar sekitar 4-5 jam di laut, akhirnya gue sampai juga di Pelabuhan Muntok Pulau Bangka. Subhanallah, pemandangan di Pelabuhan Muntok Pulau Bangka ini indah banget. Ditambah senja matahari terbenam jadi makin keren banget cuy. 17.39 kita di depan pelabuhan cari makan dulu. Karena tadi siang belum sempat makan siang cuy. Dan setelah ini kita akan masuk lagi ke pelabuhan. Kita akan menuju langsung ke Pangkal Pinang. Untuk jaraknya dari sini sekitar 142 km, sekitar 3 jaman ya. Sambil nungguin Olep kita ngopi dulu. Kasih Bu. Nah, ada travelnya. Udah berapa kali ke Bangka? Baru pertama. Lama ya? Oh, dari mana tadinya? Jakarta bang. Oh, dari Jakarta. Iya. Berapa lama dari sini ke Pangkal? Buat zaman? 2 jam ya? Emang nggak ada angkutan umum ya dari sana tadi ya? Pangkal ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bukan nggak ada. Ada, Be. Ada sih bis. Bis ya? Tapi jamnya udah ini ya? Tapi jamnya kalau udah sore nggak ada lagi. Iya. Dia hanya pagi doang. Pagi ya? Damri ya? Bis umum juga. Oh bis umum? Damri ada, bis umum ada. Oh. Tapi dia hanya ini aja dia. Satu kali ya? Satu kali jalan. Paling dia pipis satu kali itu aja dari Oh. Pangkal. Ke Mentok pulang ya udah itu aja. Besok lagi. Besok lagi? Yang dari sini juga iya. Oh gitu. Seandainya bis mau ke Pangkal sekali jalan nggak balik lagi dia. Oh. Karena kan penumpang nggak sepi kan. Iya ya? Sekarang ini kan kalau di pelosok ya kalah sama travel ini kan. Iya. Kalau di kota kalah sama Grab kan. Iya. Grab, Gokar kan. Tapi kerja sama Madam Ri juga ya bang ya? Kita Kalau travel ya? enggak. Enggak? Oh. Jadi Padahal- ilegal juga kita. Iya, padahal Damri itu ini juga ya, apa nyediain jasa travel juga dari Iya. Tapi pelabuhan. nggak tahu dia nggak mau kayaknya. Nggak mau ya? Masuk desa Kacung, Kacung, depan Dendang. Dendang. Masuk desa Dendang, Udah Dendang Bulin. Buling, Bulin. Bulin. Oh. Ini masuk kota Sawit Perak ya? Sawit Perak. Masuk desa Tebing. Balik lagi ntar jam 10, jam 11 kita nyampe. Ya ini udah masuk kecamatan Kelapa, Bangka Barat. Jalan Raya Kelapa. Wah ini lebih rame sih ya. Iya, iya kan Kecamatan soalnya dia. Ada pecel lele. Pukul 19. Ini udah masuk Wilayah Sungai Liat. Sungai Liat ya. Setengah 9 kita istirahat di sini nih. Rumah makan Tri Asia. Daerah apa namanya bang? Daerah apa? Maras apa? Sungai Liat ya, Sungai Liat ya. Iya Sungai Liat. Nah, ini masih Sungai Liat. Dari Sungai Liat. Oke, kita ngopi dulu. Nih, ketemu lagi. Tadi di kapal ketemu, sekarang ketemu lagi. Mau kemana bang? Lubuk besar. Hah? Lubuk besar. Lebih besar. Naik travel juga? Bob. Bok ya? Waduh, mantep. Dari Jawa kan? Iya. Kampung. Lampung ya? Iya. Wah, mantep. Oke bang, semangat tuh. Oke. Masih jauh perjalanan. Nah, nih yang nganterin kita travel. Wah, ada di klakson. Bapak yang nganter kita nih. Ayo Pak.
Namanya siapa Pak? Oke, nama kita Tommy, panggil aja Tommy. Buat teman-teman yang mau ke Bangka, jangan lupa nih kontak Pak Tommy. Oke. Mau nganterin ke Pangkal Pinang, mau kemana tuh yang ke apa? Daerah Ke- Sadai, Tobuali, Sungai Nah, Liat. Sungai Liat. Boleh kontak Pak siapa Pak? Pak Tommy. Pak Tommy. Nomornya Pak? 0823 0823 0629. 0629. Iya. Iya, terus? 0766. 0766. Langsung aja Oke, hubungin nah. dia kalau ke Bangka. Oke, kita siap antar. Siap antar ya Pak Tommy ya? Oke, siap. Mantap, Oke, makasih. Oke, selamat datang kita di Bangka. Iya. Oke, jam 9 kurang 10 menit. Berangkat. Luncur lagi. Ke wilayah Pangkal Pinang. Itu. Langsung ngeliat ke Supang kiri ini. Iya. Nah, di Puding. Kiri Sungai Liat ya? Iya. Nah, ke sana Sungai Liat tuh. Kita Iya. arah ke Ke Pangkal. ini. Pangkal. Supang Pinang. Kita ke Pangkal Pinang. Kampung Z. Ya, turun dulu Kampung Z. Wah. Ya, sudah mau jam 10. 21.54 kita sudah masuk Desa Kacek. Sebentar lagi kita masuk ke kota Pangkal Pinang. Ini udah perbatasan Pangkal Pinang sama Desa Kacek. Ini udah rame ya. Penduduknya juga udah mulai rapat. Udah memasuki hawa-hawa kota Pangkal Pinang. Halo cuy, gue udah sampai di hotel lagi nih. Sekarang jam 12 kurang 13 menit, 23.47 waktu di Pulau Bangka ya. Jadi gue barusan tadi habis makan malam. Lucunya tadi pas makan di pelabuhan cuman makan apa ya, Indomie goreng pakai telur. Terus si Olep makan nasi sama telur. Terus sama Aqua botol satu yang gede itu 50.000. Kalau tadi wah itu mah udah Portugal banget, lauknya banyak banget, double semua, dan minumnya es teh manis cuma 67.000. Ya beda-beda rumah makan beda harga sih ya memang ya. Cuman biasanya sih kalau pendatang itu rumah makan tuh lebih paham ya. Rumah makan pinggir jalan nih orang-orang pendatang biasanya agak diketok harganya. Apalagi kalau logat bahasanya beda gitu cuy. Oke, sekarang balik ke topiknya lagi. Sekarang gue mau ngejelasin berapa total biaya yang udah gue keluarin dari Bekasi sampai ke Bangka. Oke, jadi kemarin gue berangkat itu dari rumah naik Grab ke Depsos, agen bis bulak kapal. Itu naik Grab ya. Itu biayanya kalau dari rumah gue sekitar 100.000 kemarin, tapi itu kita nggak usah hitung, kita hitungnya mulai dari naik busnya saja. Jadi kemarin gue naik bus Sumber Jaya dari Bekasi Timur dengan harga tiketnya itu Rp300.000 dan harga tersebut tidak termasuk servis makan. Jadi kalau bis ke arah Sumatera itu nggak ada servis makan ya cuy, beda sama bis arah ke Jawa. Kalau ke Jawa, kalian kalau naik bis malam ke arah Jawa tuh pasti dikasih servis makan 1 kali. Kalau Jawa Timur atau Bali biasanya dikasih servis makan 2 kali. Nah, sedangkan kalau ke Sumatera mau dari Jakarta ke Lampung, Jakarta Palembang, Jakarta Jambi, Jakarta Medan itu nggak ada servis makannya. Nah, tapi kalau untuk makannya sendiri, kemarin kita berhenti di rumah makan di dekat Merak. Itu rumah makan apa namanya gue lupa juga. Di situ lauknya sih lauk Padang gitu ya, nasi Padang, dan itu prasmanan. Jadi kemarin makan itu seporsi habis 25.000 per orang ya. Kalau nggak salah sih ya, si Olep tuh makannya kemarin pakai apa dia? Pakai ayam ya kalau nggak salah. Iya, ayam tepung gitu. Nah, gue pakai roti ampla. Itu sama-sama harganya 25.000 dan orang yang di belakang gue bas bayar juga 25.000. Jadi sekali makan untuk seporsi itu harganya flat 25.000. Ngambil nasinya sepuasnya. Nah, jadi yang udah gue keluarin biayanya 325.000 ya. Lanjut lagi naik ke kapal di pelabuhan, itu kita udah nggak ada biaya lagi, kita udah termasuk di dalam tiket. Karena memang kalau naik bis itu, naik ke kapal feri, penumpangnya itu udah termasuk semua. Jadi kalau misalkan bisnya penuh atau bisnya kosong, dia tetap harus bayar 1 bis. Begitu cuy. Jadi tiket itu udah termasuk dalam penyeberangan kapal feri. Oke, lanjut lagi. Kemudian gue nyampe di
di Palembang. Nyampe di Palembang itu gue turun di poolnya Rosalia di jalan apa gue nggak tahu. Nah di situ gue naik ojek lagi ke jalan pokoknya Pool Damri ya. Dari situ jaraknya sekitar 900 meteran lah ya. Dan itu gue naik ojek dari situ biayanya sekitar 10.000. Gua tulis dulu ya cuy, takutnya lupa gua hitung ke kalkulator nih. Jadi 300 tambah 25.000 tambah 10.000 ojek, terus naik Damri dari Palembang sampai ke Pelabuhan Tanjung Api-Api itu biayanya sekitar 40.000. Ya memang 40.000 ya biayanya ya. Kemudian nyampe di Pelabuhan Tanjung Api-Api itu gue langsung beli tiket ke kapal penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang ke Pelabuhan Pulau Bangka ini ya. Dan untuk tiketnya sendiri itu di harga 50.000. Oke, kita tambahkan 50.000. Kemudian jadi peraturan dari Presiden mulai hari ini per tanggal 17 Juli itu untuk penyeberangan maupun penerbangan, jadi semuanya harus vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Jadi kalau yang belum booster itu misalkan kayak gue nih ya, baru vaksin kedua itu harus rapid antigen dulu cuy. Nah di pelabuhan itu kebetulan ada menyediakan fasilitas rapid antigen, tapi nggak gratis, bayar ya. Itu gue bayar lagi 100.000. Oke, di situ gue cuma ngopi doang, nggak makan ya. Langsung naik ke kapal di situ. Nah untungnya tadinya itu gue mau cari penginapan karena memang habis naik bis itu kan capek banget ya. Terus belum mandi juga, siang-siang mana cuacanya di sana terik lagi, panas banget kan. Nah gue tanya, cari informasi di situ sama security. Ada penginapan jaraknya itu sekitar 6 kilo. Jadi kalau naik motor tuh sekitar 20 menitan cuy, jauh banget. Dan harganya itu penginapan di sana 250.000, mau satu malam mau sebentar itu harganya sama. Itu akhirnya begitu lagi diskusi ngomongin masalah penginapan karena juga jaraknya jauh ya. Jadi kalau untuk pulang pergi makan waktu sekitar 40 menit. Jadi istirahatnya juga cuma sebentar doang sih. Akhirnya nggak lama kemudian ada informasi kalau kapalnya itu udah ada salah satu kapal feri yang bisa bersandar. Karena waktu posisi tadi siang itu Pelabuhan Tanjung Api-Api airnya lagi surut ya cuy. Jadi gue harus nunggu sampai jam 4 sore informasi dari loket. Dan ternyata jam 12 itu ada informasi kapal ada yang sandar. Kita langsung buru-buru lari ke sana cuy. Dan alhamdulillah jam 1 tadi kita sudah berangkat dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ke Pelabuhan Pulau Bangka. Oke, turun di Bangka, gue naik travel habis itu ya. Jadi informasi juga nih buat teman-teman yang mau ke Bangka, kalau bisa pesen tiketnya itu, pesen tiket travel yang mau ke Pangkal Pinang ya, itu langsung di Damri aja. Jadi memang sebelumnya gue udah ngeliat dulu video-video teman-teman di YouTube yang udah ke Pangkal Pinang ya, khususnya lewat jalur darat, lewat transportasi umum. Jadi Damri yang dari Palembang ke Tanjung Api-Api itu ya, itu kita bisa beli lagi tiketnya untuk travel dari Pelabuhan Bangka ke Pangkal Pinang, dan itu tiketnya itu sekitar 60.000 gitu. Itu bisa dibeli langsung ke Damrinya yang di Pelabuhan Tanjung Api-Api ya. Sayangnya gue nggak beli di situ karena buru-buru ngejar kapal cuy. Akhirnya gue nyampe di Pelabuhan Bangka dan di sana gue makan lagi tuh yang Indomie tadi gue ceritain ya. Itu 50.000 dan akhirnya gue ngopi di parkiran mobil. Di situ wah amsyong wadah, gue kena calo coy. Jadi di situ ibu-ibu yang penjual kopi itu nanya gitu kan mau kemana gitu. Nah terus gue bilang gue mau ke Pangkal Pinang gitu kan. Nah terus nanya dari mana segala macam. Akhirnya udah ada pak, ada travelnya. Udah nggak masalah, pesan langsung. Tapi bu santai dulu, saya mau ngopi dulu, gue bilang begitu. Oke pak, nggak apa-apa. Nah terus ditawarin berapa tiketnya bu? Gue tanya. Ini kebetulan travelnya dia masih nunggu 2 orang lagi pak, bapak mau nggak? Kalau misalkan per orang bayar 120 katanya gitu, jadi 2 orang 240 itu langsung berangkat pak katanya gitu. Waduh jangan bu, saya juga nggak buru-buru banget sih, gue bilang begitu kan. Akhirnya
dapatlah penumpang nih, ada salah satu orang ibu-ibu ngopi di belakang gua nih. Ibu itu ya yang naik ke travel gua. Nah, akhirnya penumpangnya penuh dong, ya kan? Dia juga si supir travelnya ada dapat penumpang, dan di situ gue dikenakan tarif sama si ibu itu tuh 100.000 per orang, cuy. Bayangin aja dari 60.000 ke 100.000 ya. Tapi kalau kata travelnya sih harga aslinya 80.000. Itu harga di luar Damri ya. Nah, jadi selisihnya bisa 40.000 cuy. Satu orang kalau lewat Damri. Kalau misalkan kita bayar langsung ke travel selisih 20.000 per orang. Ya lumayan lah ya. Tapi nggak masalah. Gue sih yang penting istilahnya ngejar waktu juga, karena harus istirahat total malam ini. Belum ketemu kasur cuy. Nah, untungnya di kapal tadi dapat ruangan supir tuh di situ adem banget pakai AC ya, bisa selonjoran di situ. Dan alhamdulillah gue dapat travel tadi, supirnya baik banget ya, friendly banget, ramah banget. Gue dijelasin sepanjang perjalanan tuh tentang daerah-daerah yang kita lewatin itu sama si Pak Tominya itu. Orangnya baik banget sih memang, dan penumpang kita juga orangnya ramah-ramah. Jadi yang gue gambarkan daerah Bangka atau daerah Sumatera tuh apa namanya, serem gitu ya, bahaya, di sini tuh orangnya ramah-ramah cuy, friendly, bersahabat semua gitu ya. Akhirnya gue dianterin sama Pak Tommy sampai ke Hotel Puri Oasis ini cuy, gitu. Jadi sekarang gue akan hitung berapa total biayanya. Oke, malam ini terakhir gue makan malam ya, 65.000 kalau dibagi 2 tuh berarti sekitar 67.000 tadi ya. Sekitar 33.500. Oke, kita anggap aja 35.000 lah ya. Tambah 35. Nah, jadi biaya pengeluaran gue selama dari Bekasi sampai ke Bangka lewat transportasi darat tuh sekitar 710.000 totalnya ya. Kalau untuk sama makannya. Jadi kalau misalkan transportasinya aja tuh sekitar 600.000, tapi makannya itu opsional ya, tergantung kalian. Tadi 710 belum termasuk sarapan lagi. 710 nih gue tambahin lagi ya. 710 tambah makan pagi. Makan pagi itu tadi 26.000 ya. Tambah 13.000. 723.000 total semuanya yang sudah gue keluarkan perjalanan dari Bekasi menuju ke Bangka Belitung ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video gua perjalanan dari Bekasi sampai ke Bangka Belitung, tepatnya ke ke Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang nih ibu kotanya Pulau Bangka cuy. Nah, perjalanannya itu dari jam 5 sore kemarin dari Bekasi terus nyampe ke sini itu tadi jam 10. Lebih dari 24 jam cuy, bayangin. Dan besok pagi jam 6 pagi gue bakalan bangun langsung mandi dan berangkat ke KPKNL Pangkal Pinang untuk nebus mobil yang udah gue menangin di lelang KPKNL. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana proses lelang, proses pengambilan mobil lelang di KPKNL, besok pokoknya ikutin terus videonya ya. Sorry gue udah ngeblank banget, udah capek banget, udah ngantuk banget, pengen buat istirahat. Ini waktu istirahatku cuma 6 jam lagi dari sekarang cuy. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe channel Oscar Tosgen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.